Yasmin, hadir menemani teman pemilih di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Ruang edukasi, informasi, sosialisasi pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Pacitan. Dan kali ini kita sudah masuk ke episode yang ke-14. Nah, teman pemilih, pernah nggak sih kepikiran kok nama kita bisa ya masuk ke daftar pemilih? Sebenarnya siapa sih yang memastikan data itu benar? Dan ternyata di balik itu semua ada proses panjang yang mungkin jarang terlihat oleh publik. Kali ini kita akan ngobrol santai soal itu dengan mengangkat tema mengawal dan melindungi hak pilih. Kita akan membahas bagaimana KPU mengelola data pemilih melalui sistem informasi yang terintegrasi. Episode kali ini akan terasa semakin spesial karena kita akan mengupas langsung dari para operator yang sehari-hari bergelut dengan data pemilih di balik layar. Bersama kami telah hadir para operator Sidalih KPU Kabupaten Pacitan. Selamat datang Mas Daru, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, Mas Tito apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Oke, jadi teman pemilih di KPU Kabupaten Pacitan ini kami mempunyai 2 operator Sidalih, luar biasa ya. Mungkin karena beban kerjanya yang cukup besar, jadi membutuhkan lebih dari 1 operator. Kira-kira 1 operator nih malah 2 operator ini kurang atau malah cukup nih Mas? Sebenarnya kurang banget. Kurang ya? Untuk di masa belum tahapan sudah cukup. Wah, mungkin kita akan mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Kita kan sering ya mendengar istilah Sidalih, tapi mungkin banyak teman pemilih yang belum paham mengenai barang apa sih itu Sidalih itu. Sidalih, Mbak. Oh, Nah, Sidalih. ya mungkin Mas Daru bisa ini menjelaskan sebenarnya apa itu aplikasi Sidalih dan apa perannya dalam pengelolaan data pemilih di KPU. Sidalih. Ya. Sidalih adalah singkatan dari Sistem Informasi Data Pemilih, di mana aplikasi berbasis online yang digunakan oleh KPU untuk mengelola, memutakhirkan dan menyusun dan pemilih secara integrasi dan terpusat dari pusat hingga daerah. Kalau dijelaskan secara sederhana, Sidalih ini dibilang sebagai pusatnya data pemilih. Semua proses pengolahan data, mulai dari penerimaan dan dari awal pemutakhiran, pencermatan sampai penetapan di akhir, semuanya dilakukan melalui ini, aplikasi Sidalih tersebut. Perannya sangat penting karena Sidalih menjadi pusat pengolahan data pemilih mulai dari penerimaan data, pemutakhiran sampai penetapan data pemilih sampai dicetak untuk proses pemungutan suara. Oke. Tadi Mas Daru bilang bahwa Sidalih itu seperti pusatnya data pemilih ya. Nah, mungkin Mas Tito bisa menambahkan nih, sebenarnya serumit apa sih pengelolaan data di Sidalih itu? Baik Mbak Yasmin, jadi di dalam Sidalih itu kita tidak hanya menyimpan data, tetapi juga melakukan berbagai proses pengolahan data, misal sinkronisasi data dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian melakukan pembersihan data, misal potensi data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, ataupun ada perubahan data pemilih. Oke, berarti komponennya tuh memang cukup banyak ya Mas dalam Sidalih itu. Berarti bisa dibilang semua proses data pemilih itu lalu lintasnya lewat Sidalih ya. Betul. Nah, kemudian kalau misal di masa non tahapan seperti sekarang ini Mas Daru, sebenarnya Sidalih ini masih terus digunakan atau enggak sih? Terus digunakan untuk PDPP, pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan, Mbak Yasmin. Oh iya iya. Dan itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk non tahapan. Kalau pada waktu tahapan itu dilaksanakan dipergunakan untuk proses mulai dari awal pemetaan TPS sampai dengan proses penetapan DPT. Kayak gitu. Baik, kalau tadi kita sudah mengenal apa itu Sidalih dan perannya dalam pengelolaan data pemilih, sekarang mungkin kita akan bergeser nih ke cerita di balik layarnya.
bagaimana sebenarnya proses kerja para operator dalam menjaga kualitas data tersebut. Mungkin Mas Daru bisa share begitu, apa sih peran dan tugas utama seorang operator Sidalih di KPU Kabupaten Pacitan? Mengelola data, mensinkronisasi data, dan memvalidasi data untuk digunakan sebagai bahan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan sampai kalau di tahapan pemilu atau pemilihan itu sampai proses DPT sampai dengan proses pencoblosan, bahan pencoblosan, di mana data tersebut digunakan untuk mana saja masyarakat atau pemilih yang bisa mencoblos pada daftar pemilih tersebut. Menarik ya Mas ya. Kalau bisa lebih dijelaskan lebih detail begitu, kita kalau bicara soal alur, sebenarnya bagaimana alur pengelolaan data pemilih, khususnya pada masa non tahapan seperti pada masa sekarang, yakni dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Kalau PDPB itu dilaksanakan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali untuk rekapitulasinya. Untuk data dari mana kita dapatkan itu data turunan dari KPU RI yang bersumber dari Kemendagri ataupun bersumber dari instansi, misalnya TNI Polri, rutan, kayak cara masukan masyarakat maupun dari Bawaslu. Jadi ini kita bisa melakukan pencermatan dan pemutakhiran data meliputi data pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, pemilih data ganda, perubahan status TNI Polri, ataupun yang ubah data dari yang mungkin dulunya sudah menikah atau belum menikah, atau yang apa itu namanya salah kayak gitu, bisa diperbaikan pada waktu proses pemutakhiran data tersebut sehingga data tersebut bisa update kayak gitu. Baik, berarti keseluruhan data ini perlu dilakukan yang namanya sinkronisasi begitu ya Mas betul, ya. Pak. Nah, mungkin Mas Tito bisa menjelaskan ya, sebenarnya seberapa penting sih sinkronisasi data ini? Baik ya Mbak Yasmin, untuk sinkronisasi data ini sangat penting ya. Jadi sinkronisasi ini dilakukan antara aplikasi Sidalih, SIAK, dan juga dari berbagai stakeholder terkait. Kami juga rutin berkoordinasi dengan instansi terkait, misal seperti Bawaslu, TNI Polri, hingga Bawaslu. Jadi melalui koordinasi antar stakeholder ini, kita bisa mendapatkan perbaikan data sehingga data pemilih itu yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Luar biasa teman pemilih, saya nggak bisa membayangkan volume data yang diolah oleh para operator Sidalih ini. Pasti dituntut untuk teliti ya. Nah, jadi saya betul, tidak boleh salah. Jadi saya penasaran nih, khususnya ke Mas Tito, boleh terlebih dahulu kan Mas Tito ini CPNS gitu ya. Betul. Terus baru masuk terus langsung megang data pemilih. Betul. Dengan aplikasi Sidalih. Kira-kira ada nggak sih tantangan sejauh ini? Adakah temuan data yang unik atau yang menantang gitu? Oke, mungkin untuk tantangan utamanya itu banyak muncul dari datanya itu sendiri ya. Misal itu yang pertama itu untuk data yang tidak valid, misal NIK yang tidak sesuai dengan nama. Ini membutuhkan ketelitian bagi kita untuk mencermati antara NIK itu sesuai atau tidak. Jadi kesalahan sekecil apapun itu sangat berpengaruh besar. Misal satu angka saja itu bisa mungkin berbeda nama atau berbeda domisili seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah data ganda atau tidak sinkron. Walaupun sistem sudah mendeteksi atas data ganda tersebut, operator tetap melakukan pengecekan secara manual agar datanya itu tidak terdaftar lebih dari satu kali. Kemudian yang ketiga mungkin untuk
volume datanya itu sih mungkin yang banyak. Jadi kita membutuhkan kecermatan dari operator itu agar tetap teliti dan akurat, dan sehingga datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi Mas Tito lebih menyoroti di datanya ya. Kalau Mas Daru gimana nih? Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, adakah tantangan? Tantangan pada waktu tahapan ya Pak, itu pertama SDM. Misalkan yang belum punya pengalaman dalam kepemimpinan, kita harus belajar dan memberitahu dan prosesnya dari awal kayak gimana, sama itu jaringan. Biasanya kita kesulitan untuk komunikasi di area-area desa yang masih blank spot. Mungkin mereka bisa komunikasi via wifi, nggak ada jaringan seluler kayak gitu. Dimana kalau udah musim hujan mati lampu dan kita sudah nggak bisa menghubungi mereka untuk komunikasi, untuk validasi data tersebut kayak gitu. Oke. Nah, teman pemilih, setelah tadi kita membahas proses di balik layar pengolahan data, sekarang kita mau beralih ke topik yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat menjaga hak pilih kita. Nah, Mas Tito, jika teman pemilih di sini merasa kok kayaknya aku belum masuk ya ke daftar pemilih, itu ada nggak mekanisme pelaporannya gitu? Boleh nggak dijelaskan? Nah, baik Mbak Yasmin. Jadi untuk masyarakat yang merasa belum masuk ke daftar pemilih atau ada perubahan data, itu jangan khawatir. Jadi KPU Kabupaten Pacitan ini menyediakan helpdesk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk helpdesk PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini terdapat dua cara, offline ataupun online. Untuk offline itu masyarakat bisa mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Pacitan untuk melakukan pengecekan data apakah yang bersangkutan itu sudah terdaftar atau belum. Kemudian jika ada perubahan data itu bisa melaporkan juga melalui form tanggapan masyarakat untuk perbaikan data. Kemudian untuk secara online itu bisa melalui link yang telah disediakan, link helpdesk itu ada Google Form, itu bisa diisi untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Dan juga mungkin untuk sebentar lagi KPU Pacitan mungkin juga akan memakai WhatsApp chatbot ya Mbak Yasmin ya. Jadi nanti pemilih di Kabupaten Pacitan ini nanti bisa melakukan pengecekan data ataupun pemutakhiran data pemilih ini secara mandiri. Jadi itu layanannya itu online 24 jam, itu akan otomatis dilayani oleh bot. Oh, inovatif sekali. Itu kira-kira kapan rilisnya, Mas? Untuk rilisnya kita tunggu saja mungkin dalam waktu dekat. Mari kita doakan ya teman pemilih, semoga bisa segera launching. Nah, Mas Tito, jika ada teman pemilih yang ingin ubah data, misal pindah domisili gitu dari Ngawi ke Pacitan, nah apa bisa diakomodasi seperti itu? Nah itu bisa Mbak Yasin, mungkin sebagai contoh saya sendiri domisili sebelumnya itu ada di Ngawi, kemudian sekarang ada di Pacitan. Itu mungkin nanti bisa melaporkan ke terlebih dahulu ke instansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Sdukcapil untuk melakukan perubahan pindah domisili. Nanti setelah diproses untuk KTP elektroniknya, kemudian kartu keluarganya, nanti setelah itu jika sudah diproses oleh Disdukcapil, nanti bisa mendatangi ke kantor KPU baik secara itu offline ataupun bisa online juga untuk melakukan pemutakhiran data dari masyarakat itu. Baik, jadi teman pemilih tidak perlu khawatir karena KPU Kabupaten Pacitan sudah menyediakan layanan helpdesk secara online maupun secara langsung dengan datang ke kantor KPU. Oke, teman pemilih, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan kita hari ini, kita jadi semakin paham bahwa di balik satu nama dalam daftar pemilih ada proses yang panjang yang dikerjakan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab.
mulai dari pengelolaan data melalui Sidalih, proses pemutakhiran berkelanjutan, hingga peran aktif masyarakat dalam memastikan datanya telah valid. Sebelum kita akhiri, boleh dong Mas Daru gitu memberikan pesan singkat kepada teman pemilih di sini, diwakili oleh Mas Daru, boleh nih. Iya Mbak Yasmin, kami mengajak teman pemilih di rumah, khususnya di Kabupaten Pacitan, untuk tidak ragu menyampaikan tanggapan masyarakat jika ada perubahan data dan merasa belum terdaftar, misalkan baru 17 tahun. Itu bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Pacitan atau via helpdesk online yang langsung bisa diakses melalui website KPU Kabupaten Pacitan, untuk memastikan tidak ada hak pilih yang terlewat, dan membantu kami untuk proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan setiap 3 bulan sekali. Gitu saja Mbak Yasmin. Terima kasih atas pesannya Mas Daru, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Tito, Mas Daru yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari kami melalui berbagai kanal KPU Kabupaten Pacitan, bisa melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Yasmin, Mas Daru, dan Mas Tito pamit undur diri. Salam KPU melayani.